Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak sekalian yang saya banggakan, tiada kata yang indah yang patut kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur. Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu walaupun secara jarak jauh. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Anak sekalian yang saya banggakan, pertama saya ucapkan selamat datang bagi anak-anak yang saat ini memasuki tahun pelajaran baru 2021-2022. Mudah-mudahan ketika kalian berada di SMP Barnawati ini, kalian menjadi anak-anak yang sesuai dengan keinginan orang tua, menjadi anak yang solih-solihah, anak yang sukses dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak sekalian yang saya banggakan, ada beberapa pembiasaan yang berlaku di SMP Barnawati. Salah satu pembiasaan itu adalah melaksanakan sholat duha. Sholat duha ini sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Bahkan harapan saya, sholat duha ini tidak hanya kita lakukan ketika kita di SMP Barnawati, tapi sholat duha ini kita lakukan terus-menerus selama hayat masih dikandung badan. Artinya selama hidup kita mau melaksanakan sholat duha. Karena dengan sholat duha ini akan banyak manfaat yang akan kita terima. Untuk itu anak sekalian, untuk mendukung itu sekarang kita share dulu materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita tahu sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada pagi hari. Tepatnya ketika setelah matahari terbit, kira-kira 2 tombak atau kira-kira 20 menit setelah terbit matahari, sampai waktu duhur, kira-kira 10 menit sebelum waktu sholat duhur. Kemudian tata cara sholat duha itu sama seperti sholat fardu pada umumnya. Kemudian sholat duha ini pun boleh kita laksanakan 2 rakaat. Dan sholat duha ini maksimal kita laksanakan 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. Kemudian tentang niat sholat duha, apabila kita sudah mampu melafalkan niat itu dengan bahasa Arab, maka boleh kita laksanakan dengan cara bahasa Arab. Usolli sunatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa melafalkan niat dengan bahasa Arab, boleh kita ucapkan dengan bahasa Indonesia. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat sholat duha. Kemudian doa boleh kita lafalkan dengan bahasa Arab juga. Bahkan kalau kita mampu, kita hafal doanya dengan bahasa Arab, ya kita lafalkan dengan bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak bisa melafalkan, tidak hafal doa sholat duha itu, boleh kita membacanya. Baik dibaca dalam bahasa Arab maupun artinya. Kemudian anak sekalian yang saya banggakan, ada beberapa manfaat dari sholat duha apabila kita mau secara istiqomah melakukan itu. Yang pertama, akan melapangkan rizki. Kita akan diberikan rizki yang banyak, akan dicukupi kebutuhan kita oleh Allah. Kemudian yang kedua, dibangunkan istana khusus dalam surga. Kita akan dibangunkan secara khusus istana di dalam surga. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi beberapa keutamaan dari sholat duha. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan di situ bahwasanya melaksanakan sholat duha ini adalah merupakan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah sholat awabin, yakni sholat untuk orang-orang yang taat. Jadi dikatakan di situ bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kekasihku Muhammad mewasiatkan kepadaku 3 perkara yang tidak meninggalkannya, agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan sholat witir, agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha karena ia adalah sholat awabin, serta agar aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Ibnu Uzaimah. Anak sekalian, kemudian yang ketiga, 2 rakaat sholat duha nilainya sama dengan 360 sedekah. Di situ dikatakan sebuah hadis riwayat Muslim. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kita wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Anak sekalian, kemudian yang keempat, 4 rakaat duha akan membawa kecukupan. Kemudian yang kelima, ghanimah atau keuntungan yang banyak. Nah, anak sekalian yang saya banggakan, itu adalah keutamaan dari sholat duha. Maka laksanakan sholat duha dengan sebaik-baiknya. Boleh kita laksanakan 2 rakaat, boleh kita laksanakan 4 rakaat, atau 12 rakaat dengan 2 rakaat salam. Dan semoga apa yang kita lakukan dengan melaksanakan sholat duha itu semua akan diberikan fasilitas oleh Allah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, anak sekalian, itu adalah salah satu pembiasaan yang ada di SMP Barawati. Mari kita laksanakan duha dengan ikhlas, dengan khusyuk, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat duha kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.